Kisra ya, dan Rustum. Kisra ini raja Persia, Rustum ini adalah panglima perangnya, gitu kan. Maka pada saat itu terjadilah negosiasi. Yazdajar, raja mereka pada saat itu, yang dikenal dengan istilah Kisra, seperti kalau Fir'aun raja Mesir, gitu kan. Tapi nanti ada Ramsis nama rajanya. Nah, istilah bagi raja besarnya Persia namanya Kisra. Tapi nama individunya Yazdajar. Yazdajar ini raja, dan dia dengar kalau pasukan muslimin sudah mulai masuk dengan 30.000 orang, sudah masuk di wilayah perbatasan, beberapa perkampungannya sudah berhasil ditaklukkan. Maka Yazdajar minta, mau negosiasi, tanya. Terjadilah dialog yang unik nih. Yazdajar begitu melihat mereka bertanya, diutuslah oleh Sa'ad beberapa orang. Sa'ad juga ini orang yang jeli memilih orang-orang yang akan mendampingi atau mewakili kaum muslimin. Diutuslah seseorang yang bernama Asim, dan juga diikuti oleh Qais bin Zurara radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat Nabi semua ya. Maka sempat begitu ketemu dengan Kisra, kata Kisra, apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami, membawa pasukan kalian ke sini? Kata Asim, kami datang ke sini untuk menegakkan hukum Allah, dan di sini keluarlah sebuah hukum syar'i berhubungan dengan jihad. Dia mengatakan kami datang ke sini untuk menerapkan hukum Allah pencipta langit dan bumi. Kami akan datang menawarkan kepada kalian hukum Allah. Kalau kalian menerima hukum Allah itu, agama Allah itu, kami tinggalkan kalian dengan kerajaan kalian, dan kami cuma meninggalkan kitabullah dan sunnah nabinya. Itu saja. Artinya kami tidak akan ganggu. Yazdajar, kau tidak akan jatuh dari jabatanmu. Karena memang begitu dalam Islam. Pemimpin perusahaan pun kalau masuk Islam tetap dia dengan perusahaannya. Raja negara tetap jadi raja, gitu kan. Presiden tetap jadi presiden, tidak ada hubungannya. Tapi dia sudah mengubah prinsip hidupnya, pedoman hidupnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ini prinsip dasar dalam jihad. Jadi kami datang untuk itu. Kalau kalian menerima, maka kami biarkan kalian dan kami tinggalkan kalian dengan kitabullah dan sunnahnya. Kata Yazdajar, kalau kami menolak, kata si Asim, kalian harus membayar jizyah. Dan dalam terjemahan, karena waktu itu pakai bahasa Persia, ada penerjemahan yang bahasa Arab. Kata Asim, kau bayar jizyah hatta yu'tul jizyah an saghir hatta yu'tul jizyah an yadin wahum saghirun, gitu kan. Nah, ternyata kata-kata saghirun waktu itu dalam ahli sejarah mengatakan orang Persia penerjemah ini nggak bisa terjemahkan, dia nggak tahu tuh saghirun apa, gitu. Mau diterjemahkan kecil, nggak tepat karena bahasa Arabnya kecil, saghir. Ternyata saghirun ini punya makna, ya, artinya terhina, gitu kan. Maka Yazdajar tanya, coba tanya ke dia, apa artinya itu? Suruh bayar upeti tapi saghir, gitu kan. Kata, diterjemahkan oleh Asim, kau datang kepada kami wahai Yazdajar, membawa upetimu, kemudian kau memohon-mohon kepada kami, lalu kami terserah, kami mau terima atau enggak. Ini Yazdajar waktu itu adalah raja adikuasa. Wilayahnya terluas di seluruh dunia, dia paling berkuasa, gitu kan. Ada orang dari Arab Badui datang ngancam dia seperti itu. Yazdajar sempat marah, ya. Lalu dia mengatakan, kalau kami menolak, kata Asim, kepalamu akan melayang dengan pedang-pedang kami, gitu kan. Kalimat yang tidak pernah Yazdajar dapat ancaman seperti itu. Sementara lawannya saja wilayah Romawi, yang waktu itu yang menguasai setengah dunia yang tersisa, Persia menguasai setengah yang lainnya, tidak pernah berani menulis ataupun berkata itu kepada Yazdajar, karena Yazdajar raja yang sangat kuat. Dalam beberapa buku juga disebutkan, dalam beberapa referensi disebutkan, Yazdajar ini orangnya tinggi besar, ya, orang-orang Persia tinggi besar. Dia kalau berdiri itu mendekati pohon-pohon yang ada di sekitar istananya. Jadi orangnya besar, sering digambarkan begitu. Maka Yazdajar ini pun marah sambil mengatakan, kalau bukan karena utusan tidak dibunuh, saya akan bunuh kalian, gitu kan. Lalu kata Yazdajar, terjemahkan ke orang-orang Arab ini. Terjemahkanlah oleh terjemahan. Dia bilang, kata-katanya begini, dia menghina. Dia bilang, saya tidak pernah menemukan di muka bumi kaum yang lebih hina, miskin, dan bodoh seperti kalian. Orang-orang Arab maksudnya, gitu kan. Kami menyuruh pemimpin wilayah terendah kami, kalau ada wilayah kami di pelosok-pelosok yang kami anggap tidak perlu, kami menyuruh pemimpin-pemimpin wilayah kami yang terendah itu untuk mengatasi dan mengurusi masalah-masalah kalian. Dari dulu orang-orang Arab butuh bantuan dikasih saja oleh
Persia ini. Jadi tidak pernah berpikir untuk datang menyeranglah. Kalau kedatangan kalian kepada kami karena kalian gurur ini percaya diri yang berlebihan, gitu. Maka kalian salah tempat. Dan kalau kalian karena kelaparan, maka kami berikan kalian makanan. Dan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi raja kalian, lalu kemudian kami berikan kepada kalian pakaian, makanan, sudahlah pulang aja, gitu. Seperti itu bahasanya. Jadi menghina sekali, gitu kan. Maka Qais bin Zurar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, gak bisa tahan penghinaan ini, luar biasa gitu. Maka dia mengatakan, wahai Yazdajar, apa yang kau ucapkan tadi benar. Kami adalah kaum yang sangat terhina, kami kaum yang sangat rendah sebelum diutusnya Nabi Allah kepada kami. Tapi sekarang setelah Nabi Allah datang, Allah muliakan kami dengan agamanya, kami mulia hidup di atas ajarannya, dan kami akan menerapkan agama ini sampai kami mati atau kalian yang mati. Dijawab seperti itu. Maka Yazdajar waktu itu sempat mengusir mereka sambil berkata, kalau begitu ambil tanah, disuruh ambil tanah, satu orang pengawalnya ambil tanah, letakkan tanah itu di kepala salah satu orang yang dianggap paling mulia di antara mereka yang hadir. Asim radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, Asim bin Amr ya, dia bilang, sudah kalau gitu letakkan di kepala saya saja, karena saya orang yang paling mulia di antara mereka nih. Maka orang Yazdajar pun taruh tanah di atas kepalanya. Sebenarnya Yazdajar niatnya menghina gitu kan. Maka pulanglah mereka ini. Asim tadi bin Amr radhiyallahu anhu ini pulang menuju ke Sa'ad lalu berkata, wahai Sa'ad, berita gembira, Yazdajar sudah menyerahkan tanahnya kepada saya. Ini buktinya. Dia kasih tanah. Jadi sebenarnya tadi penghinaan, tapi oleh Asim dianggap itu adalah satu hal, dia sudah nyerahkan tanahnya, gitu kan. Tapi Sa'ad faham maksudnya. Lalu kemudian Yazdajar ini penasaran, dia kirim surat, dia sampaikan kepada Rustum. Rustum ini panglima perangnya dia. Rustum ini ahli perang, bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, itu selalu memenangkan peperangan melawan Rum. Pasukan yang sangat kuat pada saat itu. Lalu dia tahu strategi dan dia tahu orang perang. Orang yang perang itu sangat sulit dikalahkan kalau penuh dengan semangat. Rustum mempelajari pribadi-pribadi orang-orang muslim ini, itu penuh dengan semangat perang, memang mau mengalahkan. Dan ini pasukan yang sulit untuk dikalahkan. Rustum awalnya sempat mengatakan, coba kita berikanlah waktu buat mereka. 1 bulan saat nunggu, tidak datang pasukan Rustum. Saat ini belum dapat instruksi dari Umar, kan Umar bilang, jangan serang sampai mereka menyerang, itu instruksinya. 1 bulan saat nunggu, nggak datang-datang, gitu kan. Lalu Sa'ad pun menerima surat dari Rustum, minta kirim orang kepada saya. Saat kirim Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, Mughirah datang. Negosiasi, Rustum mau tahu nih, apakah semua orang muslim sama, tawarkan Islam, atau tidak jizyah, kalau tidak perang. Sama nggak semua prinsipnya? Datang Al-Mughirah sama aja, gitu kan. Rustum penasaran, dikirim pulang. Baiklah, utus kepada kami orang lain lagi, seminggu kemudian. Dan perlu teman-teman tahu ya, peperangan antara muslimin saat melawan Rustum nanti ini terjadi setelah 4 bulan. Ya. Jadi sengaja Rustum tunda-tunda nih, supaya semangat perangnya kaum muslimin hilang dulu gitu kan. Maka pada saat itu dikirimlah satu sahabat Nabi yang unik. Ini yang saya ingin titik beratkan kisahnya. Rub'i ibn Amir radhiyallahu anhu ini sahabat, saya kalau baca ceritanya luar biasa gitu. Sahabat ini, Rub'i ini adalah orang Badui dari padang pasir. Ciri-cirinya begini, disebutkan ciri-cirinya. Rub'i ini seorang Badui yang mengenakan baju dari kain yang kasar, tidak punya baju besi, nggak ada baju besinya. Senjatanya sederhana, orangnya pendek, kudanya kecil. Imamahnya yang dia pakai di kepalanya, tali lilitan yang digunakan untuk tali ikat unta atau ikat keledainya. Dia pakai keledai, bukan pakai kuda ya. Kemudian dikatakan rambutnya ikal panjang gitu kan, keriting. Jadi orang Arab Badui asli gitu. Sebagian athar menyebutkan dia meletakkan di kepalanya panci yang dia pakai masak. Jadi ini sebagai tameng istilah gitu. Ini unik sekali gitu. Tapi apa alasannya kenapa saat kirim Rub'i? Ada apa dengan Rub'i ini? Ternyata kasusnya adalah satu lagi, karena masalah keyakinannya.
Jadi saat mengirim ini bukan orang-orang yang gampang negosiasi, gampang terpengaruh dengan harta atau wanita. Dan subhanallah, Allah berikan taufik saat memilih Rub'i tepat setelah Al-Mughirah. Jadi ternyata pada saat Al-Mughirah pulang tadi, Ibn Syu'bah, Rustum memerintahkan, dia bilang saya akan undang satu orang lagi di antara mereka untuk memastikan apakah sama konsepnya. Tapi saat ini agak berbeda. Semua pasukan, semua dayang-dayang harus pakai baju yang paling mewah, yang warnanya keemas-emasan, bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas. Semua singgasana, ada singgasana khusus Rustum ini, emas semua. Kuda yang dia pakai untuk mengantarnya ke singgasana, lapisan pelananya emas. Semuanya serba emas. Karpet ditebar dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk, gitu kan? Semua emas. Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik. Semuanya begitu. Lalu setelah selesai persiapan ini memakan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikannya. Maka Rustum kirim surat lagi kepada Sa'ad, kirim kepada saya satu orang lagi. Sa'ad mengirim Rub'i. Datanglah Rub'i ini, orangnya pendek, dikeledai, bajunya biasa, ya. Kepalanya diikat dengan tali ke kangannya tadi, pegang tombak, gitu kan, jalan. Begitu Rub'i tiba, pengawal-pengawal Rustum tidak percaya, ini utusannya gitu. Artinya ini utusan itu pasti kalaupun diserang dia siap melawan segala gitu. Kata mereka begitu Rub'i datang, ditanya, kau utusan? Dia bilang, iya, saya utusan. Kata mereka pertama kali adalah, kau harus sujud dulu, ruku atau sujud, tundukkan kepala kamu kepada Rustum sebelum masuk ke istana. Semua orang masuk ke istana ini harus ruku. Rub'i tersenyum, dia turun, diambil, dicabut pisaunya dia bawa pisau. Kebetulan di situ di pintu gerbang itu ada karpet yang ditaruh, memang karpetnya bagus, gitu. Memang untuk menggoda ini. Sama Rub'i dia nggak jawab dulu, diambil, dipotong karpet itu, dipotong sama dia, diambil, ditaruh di tempat pelana dia duduk. Itu dulu yang dia lakukan, belum buat apa-apa yang ditaruh. Begitu dia taruh di atas pelana, gitu kan. Kemudian dia balik ke mereka. Dia bilang, yang undang saya kalian, jangan saya yang ikut. Kalian ikut saya tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Tapi ambil dulu barangnya ini. Menunjukkan penghinaan. Ini bukan mencuri ya, tapi ini memang melakukan karena di kancah peperangan ini lain. Maka pengawal-pengawal kirim surat ke Rustum dalam berinformasi, gak mau ruku ini orang, gak mau tunduk. Bagaimana dan ini orang Arab Badui, orangnya keras-keras susah. Mau disuruh bagaimana kalau kita bunuh nggak berhasil targetnya? Karena target kan mau diperlihatkan di dalam dayang-dayang emas segala, mau digoda nih ceritanya gitu. Sudah kata Rustum begini aja, pintu gerbang kalau dia nanti kamu bukain sedikit saja, supaya dia kalau masuk dia harus tunduk, harus buat begitu, dibuat pintu seperti itu, dibuat. Rub'i subhanallah, Allah kasih kecerdasan. Dia lihat, dia sudah tahu, oh tadi perintah suruh ruku, ini disuruh ruku juga ini. Rub'i buat unik, dia turun dari keledainya, dia balik dirinya, dia balik keledainya, lalu dia masuk dengan pantatnya. Jadi dia sama keledainya ditarik sama dia, masuk mundur. Jadi tadinya dia disuruh ruku, dia malah hinain Rustum gitu. Jadi unik ini, luar biasa. Jadi tidak salah pilih orang gitu. Udah dia masuk, setelah masuk pintu gerbang, dibalik keledainya, dinaik di atasnya, gitu kan. Ini biasanya keledai ditaruh di depan, gitu kan. Ini nggak dipakai sama dia, masuk. Dia masuk ke dalam, disampaikan ke Rustum. Dia malah masukin bokongnya. Kata Rustum, ini pasti bukan sembarangan, suruh dia masuk. Dia masuk. Jadi karpet yang tebal ini diinjak sama dia, diinjak sama keledainya ya. Keledainya dalam kondisi kotor ini, dan jalan. Setiap dia lewat, tombaknya ditarik-tarikin di atas karpet tuh. Jadi sobek-sobek karpetnya. Wah, dia jalan terus ditarik. Ini pemandangan ini disaksikan oleh orang-orang, tapi mereka tahu Rustum tidak instruksikan suruh bunuh. Ini nggak bisa dibunuh orang ini, utusan. Begitu dia masuk, bukain pintu gerbang, singgasana di sana ada Rustum duduk. Kiri kanan ini banyak bantal-bantal, permadani, bagus-bagus gitu. Rub'i turun dari keledainya. Ini dia lihat Rustum di sana nih. Dia turun, dirobek-robek sama dia bantal itu, coret-coret semua, bantal-bantal itu dirobek-robekin, gitu kan. Kemudian dia naik. Ternyata ada satu hikmah di sini ya. Saya tidak tahu apakah Rub'i pada saat itu Rub'i ini radhiyallahu anhu tahu atau enggak apa yang dia lakukan, tapi dia seperti seakan-akan dapat isyarat kalau memang ini untuk membuat fitnah bagi dia dan untuk menunjukkan seakan-akan begini, orang-orang Persia ingin tunjukkan ini kekayaan kami.
kami punya kaya raya, kami bisa mengalahkan kalian. Dan Rubi ingin membalas itu, mengatakan ini nggak ada nilainya di depan mata saya. Kesannya begitu, gitu kan? Tapi apakah poin itu Rubi berpikir atau tidak, Allah alam. Tapi saya tangkapnya dari kisah seperti itu. Jadi dia lakukan itu sebenarnya untuk menunjukkan kalau ini emas, apapun yang kau taruh tidak ada apa-apanya. Dia lewat menuju ke Rustum, jalan di atas keledai sambil merusak tadi karpet sampai depan Rustum. Kiri kanan perempuan daya-daya yang cantik, nggak ada yang dilihat sama dia. Rustum tanya, kenapa kalian datang? Kata Rubi'i, kami datang untuk mengeluarkan seluruh yang menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk. Kami datang untuk membawa agama Allah sampai ke seluruh pelosok bumi ini, gitu kan? Kata Rubi'i. Lalu kata Rustum, kalau kami menolak, kalau kami tidak mau, sebentar, lalu Rubi mengatakan, dan kalau kalian mengikuti ajaran itu, kami tinggalkan buat kalian kitabullah dan sunnah nabinya. Sudah selesai, tinggal berhukum dengan itu saja. Gitu kan? Maka kata Rustum, kalau kami menolak, kata Rubi, kalau kalian menolak, kalian harus membayar kepada kami upeti, datang sambil merangkak ke hadapan kami. Kata Rustum, kalau kami menolak, kepalamu akan saya penggal. Gitu kan? Kata Rubi dengan tegas. Lalu kata Rustum, kau ini siapa sebenarnya? Kau ini pimpinan mereka, gitu kan? Artinya kok bisa keputusan kau yang tentukan, gitu kan? Kata Rubi, bukan. Saya salah satu dari pasukan muslimin. Tapi umat Islam seperti satu jasad. Satu kasih keputusan, semua ikutin. Semua begitu. Ya begitu. Satu berikan keamanan, yang lain semua ikut. Maka saya bagian dari muslimin, gitu kan? Kata Rustum, baiklah. Beri kami waktu untuk berpikir. Kasih kami waktu berpikir. Kata Rubi, sehari atau 2 hari, gitu kan? Langsung to the point. Kata Rustum, tidak bisa. Saya harus musyawarah dulu sama Yazdajar. Saya harus bicara begini dan begitu. Ya, saya butuh sebulan. Kata Rubi, Nabi SAW, Rasul Allah tidak pernah mengizinkan kami berdialog dan berdiskusi, memberikan waktu musuh lebih dari 3 hari. Waktumu 3 hari maksimal. Dan setelah 3 hari kau harus pilih. Islam, kau selamat, atau jizya, terhina, atau kami akan penggal lehermu, gitu kan? Kata Rustum, ini orang luar biasa ini, gitu kan? Ini gimana negosiasi sama orang begini nih? Pokoknya nggak ada A, B, B, nggak ada. Kata Rustum, baiklah, kami akan berpikir. Pulanglah Rubi ini, lalu Rustum mulai berpikir, bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Dia musyawarah sama Yazdajar. Ini betul-betul yang sedang kita hadapi ini bukan main-main ini. Ini orang-orang yang tidak takut mati, tidak terpengaruh dengan harta, dan memang yang dikeluarkan pada saat itu harta-harta yang sangat besar. Oleh Rubi ditinggalin sama dia. Rustum sudah dikatakan begitu, minta waktu, dia balik, nggak lihat kiri kanan, keluar sampai pulang. Gitu. Sudah selesai, gitu aja. Maka setelah musyawarah, Yazdajar bilang tidak bisa kita biarkan, harus perang. Baiklah, ringkas cerita, keluarlah pasukan pada saat itu.